Halo, selamat pagi semua. Ketemu kembali dengan saya, Gede Martawidana, dalam materi ataupun topik Aku dan Kebutuhanku. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang materi IPS Aku dan Kebutuhanku. Apa itu kebutuhan? Nah, menurut kalian, sebenarnya apa itu kebutuhan? Semisal, ketika kita melihat seorang anak yang keluar untuk membeli makanan di kantin, anak tersebut membeli makanan lalu anak tersebut memakannya dengan lahap. Nah, kira-kira apakah makan termasuk kebutuhan yang sangat penting? Atau apakah minum termasuk sebuah kebutuhan? Ataupun sebuah handphone merupakan termasuk kebutuhan? Nah, jika seorang membutuhkan sesuatu dan harus segera dipenuhi, kebutuhan tersebut dikategorikan sebuah kebutuhan penting. Oleh karena itu, sesuatu yang kita perlukan atau yang kita penuhi itu disebut sebagai sebuah kebutuhan. Nah, menurut kalian apa saja jenis-jenis kebutuhan tersebut? Berdasarkan kepentingannya, kebutuhan dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, ada kebutuhan primer atau pokok. Yang kedua, ada kebutuhan sekunder. Dan yang ketiga, ada kebutuhan tersier. Apa perbedaan dari ketiga kebutuhan tersebut? Nah, mari kita cari dan mari kita lanjutkan. Yang pertama adalah kebutuhan primer atau biasanya disebut sebagai kebutuhan pokok. Kebutuhan primer ini adalah kebutuhan yang harus dipenuhi supaya manusia bisa hidup lebih baik. Seperti yang disampaikan bahwa kebutuhan primer ini adalah kebutuhan pokok, maka contoh kebutuhan yang harus dipenuhi, semisal ada gambar adalah makanan, lalu kita memerlukan yang namanya pakaian, dan juga kita memerlukan rumah sebagai tempat kita beristirahat. Selanjutnya adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dapat terpenuhi setelah kebutuhan primer atau pokok sudah terpenuhi. Nah, apa saja contoh kebutuhan sekunder tersebut? Nah, bisa dilihat bahwa contohnya adalah seperti televisi, laptop, kulkas, kamera, dan juga bisa berupa handphone. Jadi itu adalah termasuk kebutuhan sekunder. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan yang dipenuhi atau sebagai pelengkap dari kebutuhan primer dan sekunder. Ketika kebutuhan primer dan sekunder sudah terpenuhi, maka kita bisa memerlukan yang namanya kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini bisa dibilang adalah kebutuhan akan barang-barang mahal atau mewah, atau yang bisa dibilang bersifat prestise atau berupa gengsi. Contohnya adalah sebuah mobil mewah, ataupun membeli sebuah perhiasan, ataupun jam tangan mewah, ataupun misalnya membeli sebuah motor. Nah, itu adalah sebuah kebutuhan tersier. Nah, itulah perbedaan dari kebutuhan primer, sekunder, dan juga tersier. Nah, sekarang kita lanjut ke kebutuhan manusia menurut sifatnya. Menurut sifatnya, kebutuhan dapat dibagi menjadi dua. Ada yang disebut sebagai kebutuhan jasmani dan juga ada yang disebut sebagai kebutuhan rohani. Apa itu kebutuhan jasmani? Nah, kebutuhan jasmani ini yang dimaksudkan adalah kebutuhan yang dipenuhi untuk keperluan fisik atau tubuh manusia. Nah, jadi adapun contohnya semisal karena ini berhubungan dengan fisik atau badan manusia, kita memerlukan yang namanya makan untuk melakukan sebuah aktivitas.
kita juga memerlukan minum, dan juga kita memerlukan olahraga. Nah, ini adalah sebuah contoh kebutuhan jasmani. Yang kedua adalah kebutuhan rohani. Nah, kebutuhan rohani ini adalah kebutuhan yang diperlukan untuk batin seorang manusia. Contohnya, kebutuhan ini tentang kesehatan, lalu tentang keamanan, dan juga kebutuhan tentang ketenangan, di mana kebutuhan ini sangat diperlukan oleh manusia untuk memenuhi batin dalam melakukan sebuah aktivitas atau menjalani hidupnya. Jadi seperti itu. Nah, itulah kebutuhan manusia menurut sifatnya. Lalu ada kebutuhan manusia berdasarkan waktu penggunaannya. Nah, kebutuhan ini dibedakan menjadi dua, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Nah, apa itu kebutuhan sekarang? Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus dipenuhi saat itu juga. Artinya kebutuhan ini tidak bisa ditunda. Contoh, misalnya saja ketika kita sakit, ya harus kita berobat dan kita harus mendapatkan obat untuk kita minum seperti itu. Lalu contoh yang lain misalnya adalah kebutuhan untuk makan. Nah, kebutuhan untuk makan ya harus dipenuhi saat itu juga. Nah, ketika kita melakukan aktivitas, ya kan harus merupakan kebutuhan yang sangat kita penuhi. Lalu yang kedua adalah kebutuhan akan datang. Nah, kebutuhan akan datang ini dimaksudkan adalah kebutuhan yang dapat ditunda sehingga kebutuhan ini bisa dipenuhi kemudian. Nah, kebutuhan ini bisa dikatakan sebagai kebutuhan yang antisipatif. Artinya kebutuhan ini bisa berjaga-jaga. Nah, hal yang tidak terduga itu yang kita hindari. Jadi itulah yang disebut sebagai kebutuhan akan datang. Contoh, kita menabung dan membayar asuransi kesehatan. Nah, ketika kita menabung dan membayar asuransi kesehatan, berarti kita memikirkan yang namanya jangka panjang. Ibarat kita tidak tahu bahwa kita itu akan sehat terus ataupun sakit. Jadi, kita harus berjaga-jaga ataupun antisipatif dalam melakukan kebutuhan ini. Jadi itu adalah salah satu contoh dari kebutuhan akan datang. Nah, itu saja yang dapat kita bahas pada hari ini, yaitu tentang apa itu kebutuhan, jenis-jenis kebutuhan berdasarkan kepentingannya, berdasarkan sifatnya, dan juga berdasarkan waktu penggunaannya. Nah, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, saya berharap materi yang disampaikan bisa berguna dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih.